Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-20. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan terkait onkologi ginekologi. Dan kami hadir setiap hari Rabu pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa, yang akan memandu acara sore ini. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang menjalankan. Semoga semakin semangat menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Seperti biasanya, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan diskusi interaktif yang santai bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu mengisi link absensi. Dan selama acara, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini sudah hadir dua orang narasumber kita yang akan berbagi ilmu dan pengalaman pada Asogi seri ke-20 ini. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama, Dr. Sarfianti Arifudin, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dokter Nisa. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan narasumber kita yang kedua, Dr. Afi Angelia Ratnasari, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Selamat sore, Dr. Afi. Selamat sore, Dr. Hairunisa. Selamat sore seluruh pembicara, moderator, dan para peserta Ashogi kali ini. Baik, dan jalannya Asogi seri ke-20 sore ini akan dimoderatori oleh Dr. Sunyoto, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selamat sore, Dr. Sunyoto. Selamat sore, Mbak Verunisa. Dan untuk tema yang akan kita bahas pada Asogi seri ke-20 sore ini adalah prosedur diagnosis kanker ovarium. Tentunya dalam menegakkan diagnosis pasti meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan modalitas diagnosis definitif. Nah, sore ini kita akan berdiskusi bagaimana prosedur penegakan diagnosis pada kanker ovarium secara klinis. Dan tentunya bersama para narasumber yang telah hadir. Namun sebelumnya kami akan mengundang dulu dari Ketua Hogi untuk memberikan sambutan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekjen Hogi kita kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Kami persilahkan. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Nisa yang sudah selalu setia di sore hari, setiap hari Rabu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin Dr. Sinyoto, Dr. Santi, dan Dr. Afi, ini senior-senior saya dan Adinda tercinta ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada sekali lagi senior, sejawat, dan adik-adik yang saya hormati dan sayangi, dan tentu sejawat SPOG, non-onkologi dimanapun berada ya. Jadi pada sore hari ini Alhamdulillah kita sudah sampai pada Ashogi ya. Apa saja kutanya Hogi ya, seri ke-20 luar biasa. Jadi dalam hal ini saya Tovan mewakili Dr. Brahmana sebagai Ketua Hogi yang memang secara agresif kita ingin sharing ya ilmu kepada teman-teman maupun masyarakat juga gitu ya. Tentu demi perbaikan penanganan pasien yang kita hadapi sehari-hari. Jadi pertama-tama apresiasi yang sangat tinggi tentunya kepada teman-teman yang sudah memprakarsai tiap pekan ya atas arahan Dr. Brahmana ya, ini Mbak Lucy, Mas Alan, Dr. Hairunisa, Dr. Birama, luar biasa. Mudah-mudahan selalu mendapat perlindungan dan balasan yang luar biasa dari Allah ya. Izinkan saya menyampaikan kata sambutan yang dalam ini mewakili Dr. Brahmana. Salam hormat dan salam sehat semua kepada para guru besar, sejawat, doktor senior, dan sejawat semua, bahwa memang bagi yang bergabung partisipan di sini, Ashogi sudah dimulai dari bulan Desember tahun 2021 ya. Jadi sekarang sudah menginjak di
ASOGI seri ke-20 yang mengangkat tema tentang prosedur diagnosis kanker ovarium. Jadi kalau kita melihat dari data yang ada di dunia, memang kanker ovarium menjadi tantangan dimanapun ya, baik di negara maju, apalagi di negara berkembang ya. Walaupun di negara maju sudah mengembangkan berbagai modalitas ataupun ya alat canggih ya segala macam untuk melakukan deteksi dini ya terhadap kanker ovarium, namun ternyata dalam 30 tahun terakhir ternyata angka kanker ovarium masih menunjukkan survival rate yang relatif rendah ya, sekitar hanya rata-rata 45% saja dari 96 paper yang terakhir terbit gitu ya. Nah, memang kalau kita bicara tentang prosedur diagnosis ya kanker ovarium, nanti di sini ada pakar-pakarnya, Dr. Sunyoto, Dr. Santi, Dr. Afi, nanti mohon partisipan atau teman-teman semua mempertanyakan apapun yang menjadi masalah di lapangan ya. Jadi kalau kita membedakan pada kanker ovarium tentu bukan screening ya. Pada screening jelas yang betul-betul handal adalah di serviks dan payudara begitu ya. Jadi kita memang membidik pada early diagnosis ya. Bagaimana kita melakukan diagnosis sedini mungkin pada kasus-kasus yang kita curigai kanker ovarium. Tentu berawal pada misalkan ditemukan massa atau kista ya, massa kistik atau massa padat pada adnexa di pelvic, itu bagaimana tantangan kita? Apakah ini memang curiga ganas atau misalkan curiga yang memang jinak yang bisa ditata laksana oleh teman-teman di center-center yang non-onkologi begitu ya. Nanti mungkin kita akan bahas apa saja kemajuan-kemajuan yang terjadi di negara-negara maju ya, yang memang pada kondisi misalkan terjadi penegakan diagnosis kita perlu targeted terapi, mungkin itu akan perlu seperti itu, tapi mungkin pada modalitas imaging, kemudian pendekatan klinis epidemiologi, sampai pada marker-marker yang canggih, sampai mungkin pada penelusuran pohon keluarga ya, seperti halnya kita melihat adanya ovarian cancer dan breast syndrome ya, jadi artinya pada Angelina Jolie family syndrome itu ya, mungkin bisa ditanyakan tentang BRCA, bagaimanapun gene mutation dan lain sebagainya. Jadi saya rasa tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan acara ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah ya, memberikan maslahat seluas-luasnya dan pastinya berguna, bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada dalam melakukan tata laksana terhadap pasien yang kita hadapi pada praktek sehari-hari. Lebih kurang kami mohon maaf, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita diskusikan dalam 1 jam ke depan bermanfaat luar biasa, dan kami mengharapkan masukan apapun dari acara ini demi perbaikan di kemudian hari. Mudah-mudahan ya. Begitu saja dari saya. Kita dengarkan pakar-pakarnya di sini. Monggo Dr. Sunyoto, Dr. Santi, Dr. Afi siap-siap ya serbuan pertanyaan dari partisipan. Mohon maaf sekali lagi atas hal kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Nisa. Terima kasih Dr. Nisa. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Tovan yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI sore ini. Baiklah, selanjutnya adalah acara diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita sore hari ini. Kepada Dr. Sunyoto, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Dr. Nisa, juga Dr. Tovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Dan kepada teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada narasumber Dr. Santi dan Dr. Afi ya. Tadi sudah diperkenalkan di Universitas 11 hari ini kita ya, dan kita akan varium. Ya, sebagaimana kita katakan sudah oleh pembicara yang lebih dulu, bahwa pada fase-fase awal atau stadium awal biasanya dia asimptomatik ya, tidak menimbulkan gejala, tidak ada keluhan ya, dan ternyata lebih dari 60% penderita yang datang dengan kanker ovarium itu adalah sudah stadium lanjut, stadium setengah lanjut atau lanjut, dari stadium 2A ke atas.
Nah, jadi sebetulnya apa yang masih perlu kita pikirkan ialah bagaimana kita bisa mendeteksi CA ovarium ini pada fase dini, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan penanganan yang lebih baik dengan hasil menurunnya morbiditas dan mortalitas. Jadi nanti kita berharap bahwa pada akhir diskusi ini nanti kita akan mendapatkan setidaknya yang pertama adalah kalau tidak boleh dilakukan screening ya kita melakukan deteksi dini. Bagaimana caranya kita bisa melakukan deteksi dini pada kanker ovarium ini. Kemudian siapa yang perlu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk melakukan atau memperoleh diagnosa dini ini. Kemudian bagaimana caranya, kapan dilakukan, ya. Harapan kita semoga nanti pada akhir diskusi kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya persilakan dulu Dr. Sarvianti atau Dr. Afi, barangkali ada yang mau ditampilkan dulu untuk memancing diskusi kita. Demikian, silakan Dr. Sarvianti atau Dr. Afi ya. Monggo. Terima kasih Dr. Sunyoto, sehat selalu Dok. Amin. Alhamdulillah. Ya. Saya izin share mungkin ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Ya, jadi sehubungan dengan tema kita pada hari ini yang berjudul prosedur diagnosis kanker ovarium. Tadi telah dijelaskan oleh Dr. Tovan maupun Dr. Sunyoto mengenai kejadian kanker ovarium di mana masih cukup tinggi dengan saat terdiagnosis datang sudah stadium lanjut. Nah, pentingnya kita melakukan diagnosis dari kanker ovarium ini. Berbicara mengenai diagnosis, kita berbicara mengenai prosedur diagnosis adalah diagnostic test, ya. Namun tadi telah disampaikan oleh Dr. Nisa bahwa penegakan diagnosis kanker ovarium itu perlu mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian nanti penunjang. Nah, jadi penting saya sampaikan lagi pertama mengenai anamnesis ya. Sering pasien datang ke klinik datang dengan keluhan. Dari literatur dikatakan paling banyak adalah pembesaran abdomen sekitar 60%, nyeri perut 40%, dispepsia 30%, frekuensi, ada juga urgency dari berkemih 30% dan perubahan berat badan sekitar 10%. Namun kalau kita lihat di Indonesia mungkin agak sedikit berbeda. Pengalaman saya sendiri kalau pasien datang itu kalau ditanya keluhannya datang karena nyeri. Pasien tidak merasa perlu memeriksakan diri ke dokter jika dia belum nyeri. Jadi kalau hanya perut membesar, dia hanya berpikir mungkin saya gemuk. Tapi kalau nyeri, baru dia datang. Makanya pasien bisa mempunyai benjolan di perut atau perutnya membesar, bisa dia simpan 2 tahun. Ada yang setelah 5 tahun baru datang. Tapi dia datang karena nyeri. Yang perlu juga kita tanyakan onsetnya. Jadi berapa lama keluhannya itu telah dia alami. Jadi ini untuk menilai progresivitas penyakit. Jadi kalau kejadiannya sangat cepat, nah kemungkinan ke arah ganas lebih besar. Penurunan berat badan maupun penurunan nafsu makan, ini menunjukkan tanda-tanda ke arah keganasan. Yang penting kita tanyakan juga adalah status menstruasi, karena beberapa modalitas nanti yang kita akan bicarakan ke depan,
yang menggunakan scoring itu menggunakan status menstruasi. Jadi akan berbeda kasus-kasus di mana yang premenstruasi dengan yang postmenstruasi. Kemudian riwayat penyakit dahulu, apakah pernah riwayat operasi tumor kandungan, apakah pernah riwayat operasi kanker payudara atau tumor payudara maupun kolon misalnya, karena ada hubungannya dengan kanker ovari. Riwayat keluarga itu juga ditanyakan, karena ada tadi telah disinggung mengenai breast ovarian syndrome, kemudian ada nanti Lynch syndrome atau HNPCC, hereditary non-polyposis colorectal cancer, di mana ada hubungannya dengan mutasi gen yang bersifat herediter. Setelah anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik dari first impression, kesan pertama pasien datang aja kita sudah bisa ada gambaran penyakitnya. Wajahnya pucat, jalannya bagaimana, apakah dia jalan dengan lincah, segar, ataukah dia jalan tertati-tati dengan wajah seperti menahan nyeri, ataukah malah sudah di kursi roda. Pasien yang di kursi roda pun itu bisa berbeda. Pasien yang di kursi roda mungkin karena dia lumpuh, atau post-stroke, tapi kalau datang sudah dengan bantal di depan, kiri, kanan, itu kita sudah punya bayangan, oh dia tidak nyaman dengan posisinya. Jadi banyak sekali bawa bantal itu. Ada biasa pasien datang, banyak bantal, nah ini sudah sesuatu yang berat. Nah, dikatakan pada pemeriksaan fisik, beberapa hal yang bisa menunjukkan perbedaan antara yang jinak dan ganas, antara lain lokasi. Pada yang jinak, biasanya dia unilateral, sedangkan yang ganas bilateral. Mobilitasnya, kalau yang jinak biasanya mobile, sedangkan yang ganas itu fix ya, melengket. Konsistensi, ada kalau jinak biasa kistik, yang ganas bisa solid dan keras. Kemudian bisa bernodul-nodul. Pada Kafum Douglas, pada pemeriksaan bisa kita raba bahwa kalau jinak biasanya licin ya, sedangkan yang maligna sudah teraba keras, nodul-nodul juga. Dan kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan asites, baik secara palpasi, ada undulasi atau perkusi dengan shifting dullness, di mana yang jinak biasanya negatif, tidak ada asites, sedangkan yang ganas ada asites. Tetapi pada kasus tertentu di mana yang disebut Meig syndrome bisa didapatkan asites walaupun dia jinak. Tetapi diagnosis Meig syndrome ini perlu diketahui bahwa dia adalah diagnosis eksklusi. Jadi kita baru bisa menegakkan diagnosis Meig syndrome jika tanda-tanda atau kecurigaan ke arah keganasan sudah dapat kita singkirkan. Ya. Lanjut ke diagnosis tes, ada beberapa hal. Di sini saya beri gambaran, bisa dengan biomarker saja, kemudian bisa dengan morfologi tes dengan ultrasound, atau kombinasi ultrasound dan tumor marker. Tumor marker dengan biomarker itu bisa single, jadi satu tumor marker saja, yang paling banyak digunakan adalah CA125, atau kombinasi multiple. Nah, scoring yang banyak dipakai adalah ROMA, rasio CA125 banding CEA, ada disebut OVA1, OVERA atau OVA2. Kemudian dengan ultrasound ada IOTA simple rules, ada IOTA logistic regression, ada Sanson, De Vries, Lerner. Kemudian yang kombinasi antara ultrasound dan tumor marker itu ada RMI, Risk of Malignancy Index, IOTA Adnex model. Kemudian yang paling baru adalah ORADS Adnex Risk Stratification and Management System. Mungkin dari saya sekian gambaran mengenai topik kita pada hari ini. Mungkin nanti Dr. Afi melanjutkan. Terima kasih, Dok. Baiklah, terima kasih Dr. Sartianti. Monggo silakan Dr. Afi menambahkan untuk melanjutkan. Terima kasih Dr. Sunyoto. Kelihatannya saya tidak terlalu banyak berbeda dengan Dr. Santi. Saya hanya menambahkan, Dok, karena sudah sebagian besar disampaikan Dr. Santi, saya coba menambahkan sedikit dari presentasi beliau.
Jadi kalau kita mau men-screening ovarian cancer, biasanya kita memang bermula dari masa adneksa. Dan kalau kita bicara screening, biasanya berarti sebagian besar mungkin masanya belum tampak atau belum menimbulkan keluhan. Jadi pendekatannya sangat tergantung dari kondisi apa yang timbul pada pasien atau kondisi apa yang dimiliki oleh pasien. Karena perbedaan dari kondisi klinis tersebut bisa membedakan pendekatan yang akan kita lakukan atau anamnesis yang kita gali. Seringkali pasien tidak selalu simptomatik, sebagian besar juga mungkin asimptomatik, ketahuan ada massa karena pemeriksaan yang secara tidak sengaja dikerjakan. Misalnya keluhannya mungkin lebih kepada tadi dikatakan Dr. Santi dispepsia, tapi dilakukan pemeriksaan ultrasonografi didapatkan massa pada pelvis yang dicurigai merupakan massa adneksa. Atau pasien sedang hamil, kemudian lakukan pemeriksaan antenatal care didapatkan massa pada adneksa. Jadi seringkali beberapa massa adneksa pada kondisi awal tidak menimbulkan keluhan dan tidak ketahuan bila tidak kita lakukan pemeriksaan. Kita juga perlu menggali riwayat yang lebih dalam pada pasien-pasien dengan massa adneksa tersebut, apakah memang sebelumnya tidak didapatkan keluhan sama sekali, ataukah didapatkan riwayat keluarga yang berhubungan dengan tumor kandungan, karena sebagian dari tumor kandungan mungkin memiliki genetik reason ya, jadi bisa jadi berhubungan secara genetik. Dan juga penggunaan dari diagnostik tool yang kita gunakan untuk mendapatkan imaging, untuk bisa mengetahui apakah suatu massa tersebut lebih banyak ke arah benign atau lebih mencurigakan ke arah malignan. Dan penggunaan tumor marker yang akan kita gunakan karena dari sekian banyak massa tidak semuanya mungkin epitelial, sehingga kita hanya menggunakan satu macam marker mungkin tidak pas, atau tumor marker yang kita gunakan mungkin tidak sesuai dengan jenis tumor yang ada pada pasien tersebut. Dan kondisi-kondisi tertentu juga menjadi perhatian bagi kita, misalnya usia, di mana kapan kita dapatkan massa adneksa, apakah pada usia yang sangat muda atau pada fase postmenopause seperti pada gambar. Biasanya normal ovarium aja ukuran sekitar 3,5 cm, mungkin agak sulit kita palpasi. Tapi pada late menopause akan terjadi penurunan volume yang lebih kurang sampai 50%, di mana kalau kita mendapatkan massa yang cukup palpable pada pasien-pasien postmenopause, walaupun ukurannya kecil, kita harus sudah mencurigai jangan-jangan memang terjadi sesuatu proses pada ovarium tersebut dan memerlukan tindak pemeriksaan lebih lanjut untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada ovarium tersebut. Atau keluhan-keluhan yang mungkin tidak begitu khas pada pasien, seperti misalnya datang dengan keluhan begah, kalau di bahasa Jawa dok, begah jadi perutnya terasa penuh saja, tapi tidak ada benjolan yang terasa, atau sering kembung, susah buang air besar, susah buang air kecil, yang ternyata ada hubungannya dengan massa adneksa yang tidak dirasakan oleh pasien. Atau keluhan lain yang mungkin tidak berhubungan dengan keluhan pada abdomen, seperti pasien datang dengan sesak nafas tapi tidak merasakan ada sesuatu di bagian abdomen, ternyata sudah ada efusi pleura atau proses lain pada paru yang disebabkan karena proses dari massa adneksa. Atau riwayat keluarga yang menunjang. Jadi kalau dideteksi pada stadium yang sangat awal, biasanya kita melakukan cytoreductive surgery dan konvensional kemoterapi bisa mencapai 70-90% pasien mencapai angka kesembuhan, walaupun rekurensinya juga cukup tinggi. Namun bila dibandingkan dengan pada late stage, biasanya kita bisa mencapai optimal cytoreductive-nya lebih kurang hanya mencapai 20%. Dan saat ini hanya sekitar 20-25% kanker ovarium yang terdiagnosis pada stadium 1 ataupun 2. Biasanya kita menggunakan ultrasonografi, yaitu prosedur diagnostik yang sering kita lakukan di clinical setting, bisa transabdominal dan transvaginal. Dan untuk masa-masa yang sangat early, biasanya kita sangat terbantu dengan melakukan pemeriksaan USG transvaginal, karena dia cukup aman, efektif, dan dapat ditoleransi dengan baik oleh pasien, dan secara biaya tidak terlalu mahal dibandingkan pemeriksaan-pemeriksaan canggih lainnya. Dan cukup efektif untuk membedakan bagaimana penampakan kista yang simpel dari massa yang kompleks maupun solid. Dan bila digunakan bersamaan dengan tumor marker, maka sensitivitasnya akan meningkat
Bahkan ultrasonografi sendiri memiliki spatial resolution yang lebih baik untuk tumor-tumor kecil dibandingkan CT scan atau MRI. Jadi untuk masa-masa yang sangat kecil biasanya kita akan lebih banyak terbantu dengan melakukan ultrasonografi, terutama ultrasonografi transvaginal. Kita juga biasanya terbantu dengan gambaran mendeskripsikan gambaran imaging dari ultrasonografi tersebut. Saat ini ada beberapa bantuan atau diagram yang digunakan pada praktek harian. Salah satunya adalah IOTA Simple Rules untuk membedakan gambaran-gambaran imaging mana yang lebih mencurigakan ke arah malignan atau benign. Ini adalah gambaran ultrasonografi yang diklasifikasikan menjadi B dan M pada IOTA Simple Rules. Jadi untuk beberapa gambaran ini kita lebih mencurigai untuk gambaran benign, untuk di gambaran B ini seperti gambaran unilokuler atau komponen solid yang ditemukan tidak mencapai 7 mm dan sebagainya, terlihat pada yang saya tampilkan ini, dibandingkan dengan gambaran-gambaran yang mencurigakan ke arah malignan, misalnya gambaran massa solid tumor yang irreguler, atau didapatkannya asites, didapatkan struktur papiler yang lebih dari minimal 4, kemudian gabungan antara multilokuler dengan solid, serta gambaran aliran pembuluh darah yang cukup kuat. Sebetulnya penggunaan IOTA Simple Rules ini juga diformulasikan dalam suatu kalkulator sebetulnya oleh IOTA Simple Rules, tapi sebagian besar cukup dengan melihat gambaran seperti ini sudah bisa kita mendeskripsikan lebih cenderung kemana, walaupun tidak bisa 100% pasti untuk diagnostik menggunakan USG. Kemudian untuk tumor marker ini juga tergantung dari tipe tumor dan kombinasi dari lebih dari satu tumor marker biasanya ataupun digabungkan dengan imaging dapat meningkatkan sensitivitas dan spesifitas. Jadi sebetulnya tidak hanya CA125 yang kita gunakan untuk mendeteksi kecurigaan malignansi pada masa ovarium atau masa adnexa. Ada beberapa tumor marker yang kita juga lebih spesifik digunakan pada tumor-tumor tertentu, seperti misalnya AFP digunakan pada dioksak tumor, teratoma yang imatur, beta-HCG pada koriokarsinoma, sedangkan CA125 karena dihasilkan oleh epitel biasanya lebih banyak diproduksi oleh tumor-tumor yang epitelial. Untuk tumor non-epitelial walaupun dapat meningkatkan sedikit CA125, namun untuk tumor marker yang spesifik pada masing-masing tumor akan berbeda-beda tergantung dari jenis tumornya. Dan apa yang akan kita lakukan pemeriksaan tergantung dari kondisi yang kita temukan pada presentasi klinis, kita mencurigai tumor tipe apa dan tumor marker apa yang akan kita kerjakan. Misalnya pada masa yang kistik atau mungkin ada gabungan dengan solid, kita curigai merupakan suatu tumor epitelial, kita lebih banyak memikirkan menggunakan tumor marker CA125 dibandingkan tumor marker yang lain. Tapi bila kita temukan ada masa pada usia premenars misalnya, masanya solid, kita curigai mungkin jenisnya bukan lebih ke arah epitel, lebih ke arah germ cell tumor. Kita cenderung untuk melakukan pemeriksaan tumor marker alpha beta protein atau HCG ataupun LDH untuk menegakkan kecurigaan apakah baik RMI, Roma maupun OVA1 test yang menggabungkan antara gambaran dari ultrasonografi atau imaging dengan beberapa tumor marker. Kalau RMI dan OVA1 itu gabungan antara ultrasonografi dengan beberapa, kalau RMI dengan satu macam tumor marker, sedangkan OVA1 dengan 4 macam tumor marker lainnya, sedangkan Roma menggabungkan antara HM4 dengan CA125. Namun intinya penggunaan ini tergantung dari bagaimana kita menilai klinis pasien dan availability dari tumor marker yang ada pada praktek klinis kita. Dan order imaging yang dapat kita gunakan adalah CT scan dan PET scan, namun untuk early mass pada early ovarian cancer, pada adnexal mass yang sangat awal, biasanya masih terbatas sekali kegunaan CT scan dan PET scan karena masa yang masih mungkin belum tampak nyata. Tetapi kalau untuk masa yang sudah cukup besar dan menunjukkan invasi pada organ sekitar, CT scan dan PET scan dapat memberikan manfaat yang cukup besar untuk menilai operabilitas, invasi daripada tumor, dan tindakan apa yang akan kita kerjakan berikutnya pada pasien. Mungkin sementara itu yang saya tambahkan, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Afi. Mempersiapkan waktu, kita mulai diskusi ya pada para peserta sekalian.
Bila ada yang ingin bertanya, tadi sudah mendapat arahan dari panitia, silahkan. Untuk Mbak Khairunisa ya, barangkali sudah ada pertanyaan yang masuk, boleh saya dibantu, Mbak? Ya, sementara belum dokter ini Ya, baik, kita menunggu. pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya tambahkan lagi, dokter. Silakan. Boleh? Ya. Oke. Jadi, ya, kalau kita lihat di sini banyak sekali ya. Ini yang saya beri tanda warna merah yang ya lumayan familiar kita pakai ya. Nah, tadi mengenai tumor marker sama dengan yang ditampilkan tadi Dr. Afi. Jadi selain CA125 ada CEA, ada juga CA1999 yang terutama digunakan untuk mengetahui apakah tumor ini primer dari ovarium ataukah sekunder dari organ lain. Bisa juga kita gunakan rasio CA125 banding CA, di mana nilai yang dianggap cut-off point-nya adalah 25. Jika lebih dari 25, kemungkinan besar primer dari ovarium, sedangkan jika kurang dari 25, kemungkinan dari organ lain, jadi secondary ovarian cancer. Ya. Setelah itu ada ROMA, Risk of Ovarian Malignant Algorithm. Ini menggunakan kalkulator ya. Jadi kalau kita masukkan nilai dari CA125 dan HE4, kemudian status menopause-nya, apakah dia premenopause atau postmenopause, dan kita tekan calculate. Pada contoh di sini, jika CA125-nya 19, HE4-nya 50, ternyata dia low risk untuk malignancy. Sedangkan contoh yang satu ini, CA125, ternyata dia 65,9% high risk. Ini bisa online. Jadi kalau melihat itu sepertinya tumor markernya sangat berperan di situ ya? Iya dok, jadi HE4 dan CA125. HE4 sih jarang digunakan kalau single ya, jadi dia dikombinasi dengan CA125. Kemudian tadi mengenai IOTA Simple Rules. IOTA Simple Rules ini diperkenalkan tahun 2008, terdiri dari dua kategori yang tadi telah ditampilkan oleh Dr. Afi, jadi ada B feature dan M feature. Kemudian bisa diklasifikasikan, bisa benign, maligna, atau inkonklusif. Kalau hanya didapatkan B feature-nya tadi, dia dikategorikan benign atau jinak. Jika ada hanya M feature, berarti dia maligna atau ganas. Namun jika didapatkan ada komponen B dan ada komponen M, maka dia dianggap inkonklusif. Nah, ini didapatkan bahwa ternyata dari IOTA Simple Rules itu ada 20% yang inkonklusif, yang membutuhkan konsultasi kepada sonografer yang lebih ahli. Kalau di luar negeri mungkin ada khusus sonografer di tiap departemennya yang memang ahli untuk ultrasonografi. Jadi kemudian dikembangkan yang disebut IOTA ADNEX model. Nah ini tadi gambarannya sudah dijelaskan oleh Dr. Afi. Nah, kemudian ada juga IOTA Logistic Regression, tapi ini kita tidak terlalu familiar juga ya. Nah, kemudian ada untuk ultrasound, ada SASON, ini menggunakan 4 kategori. Kemudian skornya dianggap malignansi jika lebih besar sama dengan 9. Kemudian ada DePriest, kemudian learner. Ini kategori yang dinilai pada DePriest score adalah volume, kemudian struktur kistanya. Nah itu kalau dinding kista, kalau kista kita nilai dinding dalam
struktur dinding dalam dari kistanya, apakah regular atau tidak, kemudian apa ada kalau structure, kemudian septumnya. Kalau learner score di sini kategori ya, wall structure-nya, apakah ada shadow, kemudian septanya dan ekogenisitasnya. Yang berikut adalah jadi ada RMI. RMI, Risk of Malignancy Index, 4 RMI sampai sekarang ini. Ada RMI 1. RMI 1 diperkenalkan oleh Jacobs tahun 1990. Dia menggunakan 3 parameter, jadi ultrasound, menopause score, dan CA125. Yang dinilai ini, jika ultrasound feature-nya ada 1, dia nilainya 1, jika lebih besar sama dengan 2, skornya 3. Kemudian status menopause-nya, kalau premenopause skornya 1, kalau postmenopause skornya 3. Kemudian CA125 sesuai dengan nilai CA125-nya. Kalau RMI 2, yang tadi 3, dia menjadi 4. Kemudian kalau RMI 3, yang kembali mirip dengan RMI 1, hanya kalau tidak ada gambaran ultrasound, nilainya dia skornya 1. RMI 4 ada ditambahkan ukuran tumor. Jika kurang dari 7 cm, skornya 1. Jika 7 atau lebih, skornya 2. Nah ini ultrasound yang dinilai adalah 5 poin ini, apakah kistanya multi-loculated, apakah ada komponen padat, apakah ada lesi bilateral, ada asites, atau ada metastasis. Jadi kalau 1 saja dari 5 ini ada, nilainya 1. Kalau 2 atau lebih, nilainya ya tergantung kita mau pakai RMI mana. Nah, kalau di Makassar RMI 3 kami masih pakai. Kalau di Solo apa Mbak Afi mungkin? Berarti kami juga pakai RMI 3. Masih RMI 3 ya. Nah, RMI 4 ini terakhir diperkenalkan oleh Yamamoto tahun 2009. Ya, jadi nilainya itu 200. Kalau perkaliannya 200, maka kita curigai ganas dan akan dirujuk kepada gynecologic oncologist. Yang masalah biasanya biar endometrioma. Endometriosis itu 250. Kalau CA125-nya saja sudah 200, ya jelas sudah pasti RMI-nya lebih dari 200. Ya. Setelah RMI ada IOTA Adnex model. Jadi tadi karena IOTA simple rules ada 20% inkonklusif, dikembangkan lagi IOTA Adnex model. Ini merupakan suatu mathematical model. Jadi ada kelebihannya. Dia tidak hanya mendeteksi apakah ini gina atau ganas, dia juga bahkan bisa mengetahui apakah ini borderline. Apakah tumor ini stadium 1, C ovarium primer, atau C ovarium primer stadium 2 sampai 4, atau apakah tumor ini suatu metastasis dari organ lain. Nah, terdiri dari 9 kategori atau 9 parameter. Ada 3 parameter klinik, yaitu usia, apakah dari center onkologi atau non-onkologi, dan kadar CA125. Kemudian ada 6 kategori ultrasound. Ya, kategori ultrasound yang dinilai pada Adnex model itu apakah maksimum diameter tumor, kemudian diameter terbesar dari jaringan yang padat, tumor padat, bagian yang padat dari tumor itu, kemudian apakah ada multilokuler yang lebih dari 10, ada lebih dari 10 kista. Kemudian jumlah papil, apakah 0, 1, 2, 3, atau lebih dari 3. Kemudian acoustic shadow-nya ada atau tidak.
Kemudian asitesnya ada apa tidak. Kemudian nanti dimasukkan dalam kalkulator. Ini ada, kita bisa beli di Apple Store atau Play Store ya, sekitar 230 sekian ribu itu aplikasi ini bisa kita beli. Kemudian kita tinggal masukkan nilainya seperti ini. Ya, nilainya apakah usianya dalam tahun berapa, kemudian apakah oncologic center atau tidak. Kita jawab yes, no, kemudian ukuran diameter lesi dalam milimeter, maksimal diameter yang solid itu dalam milimeter, apakah lebih dari 10 lokus, ya atau tidak, kemudian jumlah papil tadi bisa 0, 1, 2, 3, atau lebih dari 3. Kemudian acoustic shadow-nya ada apa tidak, asitesnya ada apa tidak, dan kadar CA125-nya kita isi. Kemudian kalau kita tekan result, muncullah seperti ini. Nah, jadi pada kasus ini 99,6% kemungkinan jinak. Risiko untuk malignansinya berapa? 0,4%. Borderline 0,3%. Stadium 1 ada kemungkinan 0,1%. Stadium 2 sampai 4 kemungkinannya sangat kecil, kurang dari 0,1. Nah, apakah ini tumor metastasis dari organ lain? Nah, risikonya kurang dari 0,1. Jadi ini kelebihannya, ada tambahan yang bisa kita lihat. Borderline pun bisa kita lihat dari ADNEX model. Nah, kemudian ini ORADS US Risk Stratification and Management Strategy diperkenalkan tahun 2018 menggunakan leksikon yang standar. Jadi leksikon itu term atau istilah-istilah yang sudah baku ya, dan dikombinasi dengan ADNEX model. Nah, ini definisi-definisi yang dijelaskan di sini. Kalau mau full papernya itu free di online, bisa browsing saja dapat istilah-istilahnya. Nah, yang digunakan istilah seperti untuk external contour seperti ini, kemudian menggunakan color score 1, 2, 3, 4 seperti ini ya. Setelah itu kalau kita lihat diagramnya ini, jadi ORADS ini selain untuk menentukan risiko untuk jinak atau ganas, dia juga memberikan panduan penanganan. Jadi untuk premenopause apa dan untuk postmenopausnya apa. Nah, ORADS dia ada 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Untuk ORADS 4 dan 5 itu harus dirujuk kepada gynecologic oncologist. Sedangkan yang 0, 1, 2, 3 masih bisa ditangani oleh ginekologi umum. Kemudian ini yang tadi dikoperate ya, dikombinasi dengan ADNEX model. Jadi yang pertama kita tentukan dulu apakah ini jinak atau ganas. Jika normal ovary maka dia masuk ORADS 1. Untuk ORADS 2 di mana classic benign lesion di ukurannya kurang dari 10 cm, kita masukkan ADNEX model, di sini dapatkan kurang dari 1%, dia masuk ORADS 2 atau almost certainly benign ya. Kalau risk malignansi ADNEX modelnya 1 sampai 10% itu termasuk dalam low risk. Kalau 10 sampai kurang dari 50% masuk intermediate risk atau ORADS 4. Kalau lebih atau sama dengan 50% maka masuk dalam high risk. Ya. Izin dokter, ini ya. sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Ya. Oke. Mungkin saya bantu untuk membacakan. Silakan Dr. Ferenisa, bantu. Ini ada pertanyaan dari Dr. Yan Ibrahim. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah berlebihan bila kita menyarankan seorang wanita untuk melakukan pemeriksaan secara berkala? Misalnya 2 atau 3 tahun sekali walaupun tidak didapatkan keluhan sebagai upaya deteksi dini CA ovarium. Terima kasih. Monggo Dr. Sarfi atau Dr. Afi.
Ya. Dokter Santi mungkin mau menjawab dulu. Oh ya. Ya. Jadi apakah berlebihan kalau kita periksa rutin? Kalau untuk screening kanker serviks, kita kan bisa melakukan pemeriksaan rutin. Nah, itu 1 sampai 3 tahun sekali ya melakukan pap smear. Pada saat pemeriksaan pap smear bisa saja kita periksa sekalian. Tetapi apakah untuk screening, nah ini konsepnya berbeda karena untuk kanker ovarium tidak ada modalitas screening yang dianggap ideal. Karena idealnya untuk suatu screening tools dia harus punya spesifisitas yang tinggi, di mana tidak boleh ada false positif. Jangan sampai ada orang yang didapatkan false positif, dikira positif dan di treatment berlebihan. Jadi makanya sampai saat ini tidak ada screening tool yang digunakan untuk yang average risk. Kalau untuk yang high risk, di mana ada riwayat keluarga, nah itu boleh dilakukan screening yang rutin. Bahkan untuk konsul genetik, pemeriksaan genetik. Ya, mungkin Dokter Afi tambahkan. Iya, terima kasih Dokter Santi. Lebih kurang sama. Jadi kita harus lihat dulu kondisinya kenapa kita menyarankan pemeriksaan tersebut kepada wanita. Itu tidak merupakan suatu screening yang bisa kita andalkan seperti tadi kanker serviks kita rutin berkala untuk mendeteksi adanya harapannya ketemu kalau ada dalam kondisi prakanker. Tapi untuk ovarium, kita tidak memiliki hal seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu kenapa wanita ini memerlukan pemeriksaan. Apakah tadi dikatakan riwayat keluarganya cukup beresiko, misalnya ada riwayat genetik untuk CA mame, CA endometrium, CA ovarii, atau dia sendiri pernah memiliki riwayat ada masa adneksa. Nah, itu mungkin masih pada tempatnya kita melakukan pemeriksaan secara berkala. Kita pantau masanya atau kita mau men-screening masih memungkinkan. Tapi untuk wanita keseluruhan, seluruh wanita maksudnya kita ambil secara keseluruhan, kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan berkala setiap 2 sampai 3 tahun sekali untuk memantau adanya masa adneksa. Katanya masih terlalu berlebihan dan tidak cost efektif karena memang tidak semua masa pun merupakan masa yang tumor adneksa itu merupakan suatu masa yang kita harus khawatirkan karena sebagian juga ada yang fungsional pada masa adneksa, hanya sebagian lagi yang mungkin berkembang menjadi MES, entah itu benign ataupun malignan. Jadi tidak semua wanita diperlukan pemeriksaan rutin 2-3 tahun sekali tanpa alasan atau latar belakang yang jelas. Itu Dok, kurang lebih sama. Tambahkan ya. Iya Dok. Mungkin masih tidak berlebihan kalau memang wanita-wanita yang tertentu ya, yang berisiko tadi. Kalau untuk wanita secara umum memang saya kira sulit ya, dan sampai saat ini ya memang belum ada ya istilah screening untuk kanker ovarium itu ya. Tapi setidaknya kita harus berusaha untuk menemukan kasus-kasus pada stadium dini. Nah, itu nanti yang mungkin perlu dipikirkan ya, apa atau bagaimana kiranya bisa dilaksanakan. Itu aja. Monggo silakan pertanyaan yang lain. Yeah. Baik, untuk selanjutnya ini dokter ada pertanyaan dari Dokter Hartoyo. Setiap menemukan pembesaran massa baik kistik maupun padat perlu dilakukan pemeriksaan tumor marker. Mungkin ini terkait kriteria diagnosis yang tadi dijelaskan. Monggo silakan Dokter Sarfi. Saya dulu. Silakan Dok. Ya. Jadi kalau dapatkan tumor, kita lihat dulu ukurannya. Ukuran apa? Nah, kalau kayak ORED sini kita lihat kebetulan sudah sampai PowerPoint ini. Nah, kita lihat ukurannya. Apakah ukurannya dia termasuk dalam normal ovary, di mana ukurannya kurang dari 3 cm atau 3 sampai 5 cm. Nah, itu. Kemudian lihat usianya tadi, apakah dia postmenopause atau premenopause atau masih muda.
Nah, itu tumor marker yang perlu kita periksa kalau kita mengarah ke arah keganasan. Nah, kriteria ini kan sudah ada dijelaskan bahwa kalau yang kita tidak curiga ganas, mungkin tidak perlu kita lakukan pemeriksaan tumor marker, akan berlebihan. Kalau dia masih masuk dalam simple cyst atau benign lesion. Ya, sekian dari saya. Setuju dok, kurang lebih sama. Jadi kita harus lihat pasien per pasien, tidak bisa semuanya kita samakan bahwa semua masa adnexa harus langsung tumor marker. Tadi kata Dr. Santi, usianya bagaimana? Kemudian apakah dia premenopause atau postmenopause? Pada pasien postmenopause, kecurigaan kita untuk ke arah malignan mungkin lebih tinggi dibandingkan pada usia premenopause, sehingga bila didapatkan masa pada usia-usia postmenopause, kita cenderung lebih melangkah lebih laju. Kita lebih banyak mengerjakan tumor marker pada pasien-pasien yang didapatkan masa pada postmenopause, walaupun biasanya lebih simpel dibandingkan masa-masa yang tadi digambarkan di ultrasonografi. Tapi pada pasien-pasien yang premenopause, begitu kita dapatkan masa, kita lihat lagi nih. Sebetulnya berlaku untuk semua, untuk pre maupun postmenopause, tapi untuk postmenopause ada masa itu merupakan kecurigaan yang sangat tinggi. Kita ada proses yang mengarah ke maligna. Pada pasien premenopause maupun postmenopause, selain lihat usia, kita lihat juga tadi ukuran massa dan gambaran massanya. Kalau dia berupa simple cyst, kemudian ukurannya tidak mencapai 5 cm, apalagi mungkin masih gambaran yang lain tidak didapatkan, ada keluhan yang lain, tidak ada kecurigaan ada nodul di tempat lain, metastasis tempat lain, atau penyakit penyerta lain, riwayat keluarganya normal, kita tidak perlu buru-buru untuk melakukan tumor marker, bahkan kita tidak perlu melakukan tindakan dengan segera, karena sebagian besar simple cyst dengan ukuran di bawah 5 cm kita cukup observe. Tapi untuk masa-masa yang mungkin kita temu walaupun ukurannya kecil, tapi lebih kompleks, apalagi sudah menimbulkan keluhan, itu merupakan kecurigaan awal, ada proses yang mengarah ke arah malignan berdasarkan kriteria tadi, kita ada baiknya melakukan pemeriksaan tumor marker untuk menambah membantu kita menegakkan diagnosis ke arah apakah ini cenderung ke arah malignan atau ke arah benign. Lain cerita dengan masa yang besar, saya rasa kalau masa besar dan kompleks gitu, kita langsung cenderung sudah melakukan pemeriksaan tumor marker pada masa-masa tersebut. Mungkin begitu Dr. Sunyoto yang saya tambahkan. Dr. Afi, ya, Dok. Kalau sudah ada keluhan tuh ya tentu pasti pasiennya akan datang dan kita harus secara tuntas melakukan pemeriksaan. Ya. Baik, Dok. Yang dimaksud itu kalau kebetulan ya kita menemukan ada masa, kan kita kalau menyuruh ibu-ibu atau wanita-wanita untuk datang periksa padahal tidak ada keluhan itu kan sulit sekali. Nah, jadi bagaimana sebetulnya kita perlu melakukan edukasi dan bagaimana kita bisa menangkap kalau toh kita misalkan menemukan sesuatu kelainan di ovariumnya, saya kira ya tidak ada salahnya kalau kita melanjutkan untuk melakukan tindak lanjut untuk memperjelas kelainan tersebut. Ya, baik Dok. Memang tadi tergantung dari klinis juga Dok. Jadi walaupun misalnya tadi saya sudah sampaikan juga ada sebagian kasus yang kita temukan secara tidak sengaja Dok. Melakukan USG radiologi ternyata ketemu ada massa kistik adnexa begitu Dok. Itu tergantung juga dari gambaran masanya dan ukurannya Dok. Jadi memang tidak semua massa adnexa kita curiga, tapi juga tidak kita sepelekan begitu Dok. Kalau misalnya kita dapatkan ternyata pada pemeriksaan USG radiologinya hanya simple cyst dengan ukuran yang tidak mencapai 5 cm, tidak ada gambaran lain, mungkin memang tidak terlalu terburu-buru kita Dok, tapi pasien kita sarankan untuk observe, untuk segera kita kontrol ulang, kita evaluasi bagaimana masanya. Lain cerita dengan memang ada keluhan di lapangan pemeriksaan USG radiologi, masanya mungkin tidak sesimpel itu, ada kecurigaan kompleks mass, walaupun kecil Dok, gitu kita memang cenderung untuk tetap menyarankan pemeriksaan tumor marker, untuk kita bisa melihat chance-nya lebih banyak ke arah mana untuk pada masa tersebut. Mungkin begitu Dok, mungkin bisa dikoreksi Dokter. Ya, baik. Saya kira memang benar sekali. Kita tidak perlu melakukan penyesuaian yang tidak diperlukan. Ya. Boleh saya tambahkan, Dokter? Silakan. Iya, kebetulan dari OREDS itu sekarang menggunakan istilah pada wanita yang premenopause, di mana kita dapat kista dengan ukuran kurang atau sama dengan 3 cm,
sebaiknya tidak menggunakan istilah kista simple, tapi kita gunakan istilah apakah folikel atau corpus. Dan mereka sudah memberikan gambaran corpus luteum akan seperti ini, simple cyst seperti ini, folikel seperti ini. Karena apa? Kalau kita sudah mengatakan ada kista, Bu, pasiennya sudah akan galau. Iya. Walaupun kita mengatakan ini kista simple, dia sudah akan galau. Saya ada kista. Padahal itu folikel. Jadi makanya pada ORETS itu nanti dilihat bisa pada ORETS 1 dia menggunakan normal ovary. Istilahnya folikel atau corpus luteum. Itu untuk premenopause. Kalau untuk postmenopause tidak digunakan istilah folikel atau corpus luteum, tetapi baru digunakan istilah simple cyst. Misalnya kurang atau sama dengan 3 cm. Ya. Baik, Dok. Mungkin sedikit menambahkan juga, Dok, kayak seringkali kita dilemanya kalau ketemu tumor padat ya, Dok. Kadang-kadang tumor padat itu kita agak sulit untuk mendeskripsikan, kecuali benar-benar reguler, padat, mobile, ukurannya tidak terlalu besar. Tapi pada masa-masa yang tidak ke arah tadi yang saya jelaskan, jelasin reguler, mobile, aturan gambaran ultrasonografinya sangat beraturan, atau malah jelas-jelas seperti kriteria IOTA, irregular solid, ada pembuluh darah vaskularisasi yang cukup jelas. Kalau dengan gambaran IOTA sudah ke arah malignan, kita jelas sudah menentukan tumor marker. Hanya menentukan tumor marker pada solid tumor itu yang biasanya agak lebih sulit, Dok, karena banyak sekali pilihannya. Kalau CA125 kan cenderung untuk tidak spesifik untuk masa-masa tumor padat. Kita memiliki banyak pilihan untuk tumor. Kalau tidak ada gejala penyerta dan gambaran ultrasonografinya tidak begitu khas, biasanya pilihannya lebih luas untuk melakukan tumor marker. Jadi kalau pada tumor padat, biasanya memang kita agak sedikit pilah-pilah. Kalau udah gambarannya tidak jelas, cenderung dilakukan pemeriksaan tumor marker. Apalagi pada usia-usia tadi untuk yang premenopause mungkin, atau yang malah postmenopause sudah tua sekali ada tumor padat, kita cenderung langsung melakukan pemeriksaan tumor marker. Gitu, Dok. Iya. Jadi kita dalam hal ini harus pasti tidak ada keraguan gitu ya. Kalau ada keraguan ya mesti sebaiknya dilanjutkan pemeriksaan lain. Ya. Ya, baik. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada, Dokter. Ini waktu tinggal 4 menit. Ini ada sisa 2 pertanyaan. Saya baca secara cepat saja. Ini pada wanita postmenopause dengan asi masif dari USG didapatkan ovariumnya berukuran normal dengan kadar CA125-nya lebih dari 1000. Dari hasil tes cepat molekular negatif atau TCM pada sediaan ASI tes itu negatif. Lalu bagaimana cara membedakan kanker ovarium dengan TB peritoneum? Haruskah pasien ini dioperasi? Terima kasih. Baik, pertanyaan baik sekali. Silakan Dr. Sarvianti dulu ya. Ada ASI tes dengan CA125 yang tinggi, kemudian apakah gambarannya ada gambaran papiler di dalam, itu ya kita mungkin mencurigai ke arah ganas. Tetapi kalau tidak ada, nah kita lakukan pemeriksaan sitologi, bisa melakukan parasentesis. Tetapi yang masalah dari cairan sebegian banyak kita kirim, biasa paling sering itu hasilnya negatif. Tidak ada. Jadi kita tidak tahu mau terapi sebagai apa. Saya rasa kalau seperti itu bisa penyebabnya adalah peritoneal carcinomatosis, bisa juga TB. Tetapi kita baru bisa menentukan jika kita punya biopsi. Nah, tinggal masalah bagaimana caranya kita mengambil jaringannya. Apakah laparoskopi? Kalau di luar negeri dianjurkan untuk laparoskopi. Yang pertama untuk mengambil sampel apakah menentukan dia tipe histopatologinya, dan kedua untuk menilai. Jadi kita menilai apakah kita bisa mencapai optimal atau bahkan complete debulking pada kasus ini. Jika kita bisa mencapai optimal sampai complete debulking, maka baru dilakukan operasi. Ya, mungkin Dokter Afi. Ya. Dokter Afi, tambahkan. Iya, Dok. Prinsipnya memang kalau kita ketemu ASI
itu kita agak sulit mengharapkan CA125 normal ya dok, karena memang dihasilkan oleh mesotel asites itu, jadi cenderung memang meningkat. Tapi kalau kadarnya sangat tinggi, berarti kita mencurigai ada proses yang lain, yang tambahan, yang terjadi intraabdomen. Namun kalau kita lihat dari tadi tidak ada gambaran massa pada ovarium, kemudian hasil sitologinya negatif, banyak faktor yang mungkin kita pertimbangkan. Seperti katakan Dokter Santi, dari sekian banyak asites masif itu mungkin konsentrasi dari sel malignan yang terdapat di asites itu belum cukup untuk terdeteksi pada pemeriksaan sitologi. Biasanya kita perlu dengan jumlah volume yang banyak, kita sentrifuge baru bisa mungkin menemukan. Sehingga sebagian besar pemeriksaan mungkin negatif. Tapi pemeriksaan yang kita tidak kalah pentingnya adalah kita harus screening keseluruhan. Apakah ada penyebab asites yang lain pada pasien ini? Tadi salah satunya peritoneal karsinomatosis mungkin bisa juga menyebabkan adanya asites masif tanpa adanya gambaran pada massa ovarium. Bagaimana dengan liver? Mungkin fungsi livernya juga terganggu atau fungsi organ yang lain yang mungkin dapat menimbulkan asites. Bila memang tidak ditemukan gambaran tersebut dan kita curigai ke arah TB, biasanya kita pastikan juga dengan pemeriksaan. Kalau tesnya negatif dan dari pemeriksaan sejawat bagian paru yang lebih berkompeten untuk tuberkulosis menyatakan tidak ada chance ke arah sana, langkah terakhir adalah seperti katakan Dr. Santi, kita harus proving, kita harus pastikan secara diagnostik, kita harus sampling, kita harus ambil jaringan untuk memastikan memang tidak ada gambaran malignansi yang disebabkan oleh organ tertentu. Salah satunya dengan laparoskopi, bisa juga dengan laparotomi tergantung ketersediaan. Tapi intinya kita harus mendapatkan histologi dari jaringan itu untuk memastikan apakah betul tidak ada malignansi di ovarium, apakah tidak ada gambaran tumor di abdomen lain. Itu dok. Terima kasih. Baik. Ya, baik, Masih ada pertanyaan? Satu lagi. ada satu pertanyaan terakhir ya dok, ada 1 menit tersisa waktu. Ini dari Dr. Komaria, bertanya bagaimana peran dokter di puskesmas dalam menemukan tumor ovarium sebagai dasar sebelum melakukan rujukan. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang bagus saya kira. Ya. Silakan, Dr. Afi dulu. Dr. Afi dulu mungkin. Afi dulu, gantian. Baik dok, terima kasih. Jadi sebetulnya ini agak susah gampang ya dok kalau saya jawab, karena menemukan tumor ovarium dalam kondisi dini tadi seringkali dia masih intrapelvis, tidak teraba, tidak menimbulkan keluhan pada pasien. Jadi seringkali yang bisa ditemukan di puskesmas itu adalah pasien-pasien yang mungkin datang dengan keluhan, entah keluhannya tadi benjolan di perut atau mungkin dia merasa penuh pada bagian panggul, merasa di kembung atau keluhan pencernaan yang tidak selesai-selesai. Entah dia sebah kalau bahasa Jawanya dok, kembung, tidak berkesudahan, kemudian makan agak sulit, volume makan sulit karena mungkin desakan dari massa, dan biasanya lebih sulit lagi pada pasien yang mungkin sudah awalnya gemuk. Awalnya gemuk, dia tidak terdeteksi dari awal ada benjolan pada perut, sehingga pada waktu memeriksakan diri atau pada waktu gejala awal tersebut tidak diduga adanya massa ovarium. Jadi kalau sebagai dokter di lini pertama di puskesmas, yang pertama adalah jelas anamnesis dulu. Kita harus tanyakan dulu bagaimana keluhannya, apakah ada keluhan lain yang mungkin dianggap enteng oleh pasien. Seringkali pasien merasa bahwa mual-mual atau sebah atau kembung itu adalah hal yang sepele, yang biasa lah gitu kita dapatkan. Tapi mungkin itu bisa menambah nilai poin terhadap anamnesis kita adanya sesuatu terhadap organ ginekologi. Seringkali juga ada juga beberapa massa ovarium yang mungkin menimbulkan gangguan ginekologis seperti gangguan head untuk beberapa tumor yang menghasilkan hormon. Itu juga bisa kita curigai pada pasien-pasien tersebut. Atau tadi yang sudah jelas-jelas ada massa, ada benjolan, sebaiknya tidak kita diamkan saja di puskesmas, kita sudah pikirkan ini. Walaupun masih punya 2 kemungkinan, kalau mungkin dokter puskesmas tidak semuanya melakukan pemeriksaan dalam dan tidak semuanya mungkin datang dalam kondisi sudah menikah, jadi bisa dilakukan pemeriksaan dalam, kita tidak tahu persisnya ini di pelvis atau tidak untuk massa-massa yang sudah keluar dari rongga pelvis. Kita punya 2 kemungkinan ke arah massa abdomen atau massa ginekologis. Salah satunya untuk melakukan pemeriksaan, menduga ke arah sana adalah melakukan pemeriksaan penunjang berupa ultrasonografi. Jadi mungkin begitu ketemu massa atau ketemu keluhan-keluhan yang tidak dapat dideskripsikan penyebabnya, terutama berhubungan dengan panggul, pada wanita-wanita yang datang ke puskesmas, mungkin ada baiknya dilakukan pemeriksaan ke arah organ ginekologis. Maaf, di puskesmas itu ada ultrasonnya loh. Sekarang di puskesmas itu ada USG-nya.
Iya dok, nah ultrasound, makanya tadi untuk kalau kita ketemu massa mungkin kita sebaiknya melakukan pemeriksaan ultrasonografi dok. Jadi kita harus segera pemeriksaan ultrasonografi. Tapi memang untuk masa-masa tertentu kan kadang-kadang dok tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama karena ultrasonografi itu operator dependen ya dok. Kecuali untuk kehamilan mungkin sudah distandarisasi untuk kemampuan pemeriksaan USG-nya. Tapi untuk masa-masa adneksa atau masa abdomen yang sudah berupa massa begitu, mungkin kemampuan pemeriksaan ultrasonografi di tingkat puskesmas kita memang harus berpikir harus ada standarisasi karena untuk level SPOG pun kadang-kadang masih bervariasi kemampuan mendeskripsikan massanya. Jadi begitu ada massa jelas kita sudah curiga nih dengan tumor yang entah ovarium, abdomen, kita perlu ultrasonografi dan sebaiknya segera dirujuk. Tapi untuk yang early sekali dok, itu tadi mungkin keluhannya tidak khas, kita harus segera curigai pada wanita-wanita tersebut. Kemudian boleh dilakukan ultrasonografi juga kalau bisa dikerjakan, ada massa pada area pelvis, segera dilakukan rujukan untuk konfirmasi diagnosis lebih lanjut. Untuk yang early, mungkin Dokter Santi bisa menambahkan. Saya rasa sudah lengkap sekali dijelaskan oleh Dokter Afi. Jadi intinya ada keluhan, mungkin ya anamnesis tadi, anamnesis yang mengarah ke arah ganas, kemudian pemeriksaan fisik apa yang mengarah ke ganas, baru kita lakukan pemeriksaan. Sedangkan tumor marker itu harganya mahal dan tidak ditanggung oleh BPJS ya, 900 ribuan satu. Jadi ya belakangan lah kalau itu, minimal dengan ultrasound kita sudah harus bisa menegakkan apakah kita harus rujuk atau bisa ditangani oleh objin umum. Saya rasa sekian. Terima kasih dok. Baiklah. Berhubung waktu sudah sampai pada akhir, jadi sekali lagi sebetulnya kita perlu ya sarana untuk screening agar bisa mendapatkan kasus-kasus kanker ovarium yang dini sekali. Namun sampai saat ini belum ada itu ya, tapi mungkin bisa screening yang selektif sifatnya. Jadi tadi dari riwayat dan sebagainya. Kemudian, oh ya, yang terpenting sebenarnya dalam hal ini adalah edukasi ya. Edukasi pada wanita itu bagaimana dia walaupun tidak ada keluhan mau memeriksakan diri gitu loh. Ya, atau tadi kalau kita sudah menemukan salah satu kasus ya kita secara proaktif menyarankan untuk saudaranya barangkali ibunya atau anaknya, anak gadisnya yang belum ada keluhan mau memeriksakan diri gitu. Itu kalau kita memang menginginkan untuk bisa menemukan kasus ya. Karena lagi seperti kita ketahui bahwa pada umumnya kalau sudah mulai ada keluhan yaitu tadi mesti stadiumnya sudah tidak dini lagi. Dan saya kira edukasi di samping untuk para wanita juga mungkin dokter-dokter umum kita yang berada di perifer ya, yang di puskesmas mungkin juga bisa dilakukan semacam apa namanya gitu ya, sehingga termasuk keluhan-keluhan yang tidak spesifik itu loh ya, yang tidak spesifik yang katanya mual, begah dan sebagainya juga supaya diarahkan ke arah sana pemeriksaannya. Ya, saya kira itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih para narasumber semuanya, terima kasih panitia, terima kasih pada para peserta. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Sekian, mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Khairunisa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Sunyoto, Mbak Santi, Mbak Afi. Mbak Topan. Terima kasih dok. Baik. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Sarvianti, Dr. Afi, dan moderator kita, Dr. Sunyoto, juga Dr. Tovan.
60 menit sudah kita berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Semoga materi Asogi sore ini membawa banyak manfaat dan update ilmu bagaimana penegakan diagnosis kanker ovarium. Dan tentunya jangan lupa untuk kembali mengikuti Asogi seri ke-21 dengan tema perkembangan modalitas screening kanker serviks pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta Asogi. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di Asogi seri ke-21. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nisa. Sehat-sehat Mbak Santi. Sehat, Mbak. Tidak asli. Sudah senyato sehat-sehat ge. Terima kasih dokter. Terima kasih. Tenun. Ya dok, izin bis ya dok. Mbak Santi lupa buka ya? Ya, dia Buka ya? Iya. Siap-siap. Ya. Jangan bosan-bosan ya. Afri juga jangan bosan-bosan. Ya, dok, Afri. mohon maaf kalau banyak berannya dok. Terima kasih. Oh, nggak banyak kelebihannya kayaknya. Nggak bagus banget. Lebih berat badan dok. Ramadan turun berapa kilo ini? Kayaknya Dok. akun bajunya kayak kurang ya. Iya. Sama nggak usah pakai sepatu. Ya dok. Dia Izin sehat-sehat pamit ya, dok. semuanya. Dok, Iya, terima kasih, sama-sama. Dok. Ya, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.